Alhamdulillah sudah Alhamdulillah diundang. Jazakallahu sudah hadir di podcast kita. Ternyata dunia keuangan ini bukan sekedar hitung-hitungan 100 tambah 100 200. Seiring berjalan, akhirnya terakhir bisa menjadi PNS lah ya, PNS di Kota ya, Balikpapan ya. mengadakan event tur religi ke luar negeri, Oh iya ya. Singapura dan Malaysia. Sudah dikasih sarapan, tapi pas ditanya lagi sudah sarapan atau belum, ngakunya belum semuanya. Itu gimana kisahnya itu, Mas? Nah, kalau Mas Angga sendiri mempelajari atau tertarik dengan ekonomi syariah ini asalnya dari mana gitu? Oh, Tahu maksudnya? ya Nah, ada kasus-kasus yang beberapa orang ditangkap gitu ya. hmm, Padahal dia disetting untuk menjadi Setting. aktor yang kaya gitu ya. Zaman itu makin lama kan makin rusak ya. Yang harus kita pegang teguh itu ya nilai pertama sebenarnya adab atau moral. Jangan lupa Teman-teman. subscribe lo ya, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Doni Pamungkas dalam acara podcast Peduli Gen Z. Ya, podcast ini diselenggarakan untuk sharing pengalaman, kisah inspiratif dan kisah sukses dari narasumber. Bersama kita telah hadir praktisi ekonomi. Ya. Untuk detail perkenalannya nanti bisa langsung beliau yang akan menyampaikan. Silahkan. Hai, namanya sama saya Angga, atau bisa juga dipanggil Isam. Mungkin kita lebih banyak sharing aja, namanya kita hidupnya apa ya, yang sudah pengalaman-pengalaman sudah dilalui aja gitu. Mungkin lebih tepatnya karena beliau lebih dulu mengetahui ya tentang ekonomi dan dunia administrasi. Selamat datang Mas Angga. Ya, alhamdulillah sudah Alhamdulillah diundang. Jazakallahu sudah hadir di podcast kita. Semoga apa yang kita bicarakan nanti, apa yang kita bahas nanti dapat menginspirasi generasi penerus ya, dan harapannya sih bisa membuat generasi kita ini memiliki pandangan yang lebih mantap lagi untuk mempersiapkan dirinya nanti di jenjang setelah lulus sekolah seperti itu. Baik, Mas Angga, boleh diceritakankah pengalaman dulu waktu di sekolah, mungkin dari SMA atau SMK, mungkin nanti dilanjutkan kuliahnya. Silakan Mas Angga. Sederhana saja. Kebetulan saya sebenarnya berkecimpung di dunia ekonomi itu karena kebetulan begitu masuk kuliah, masuknya di Fakultas Akuntansi. Jadi ternyata begitu masuk di dunia akuntansi, wow, ada ilmu baru, ada apa begitu menarik gitu. Ternyata dunia keuangan ini bukan sekedar hitung-hitungan 100 tambah 100 200, tapi jauh dari situ ternyata ada efeknya. Jadi walaupun saya jurusan akuntansi, tapi belajar juga masalah ekonomi makro, ekonomi mikro. Jadi ekonomi makro itu lebih ke efek dari kegiatan ekonomi secara global. Sementara ekonomi mikro itu ya kegiatan transaksi masalah keuangan di lingkup sederhana gitu, seperti contohnya di rumah tangga. Nah, nanti efeknya dari mikro ini itu nanti yang akan dibahas di sebagai ekonomi makro. Jadi ternyata lingkup ekonomi itu luas sekali. Sebenarnya jatuhnya kebetulan. Sebenarnya saya itu lulusan IPA. SMA-nya IPA. SMA-nya IPA. SMA-nya IPA ya. Cuma ternyata masuknya ya di situ. Sudah terlanjur masuk, akhirnya oh ternyata menarik ya. Jadi akhirnya mulai menekuni, tapi ya tidak juga sedalam pakar-pakar yang sudah ada ya. Kami hanya sementara ini ya basicnya sebagai cukup mempelajari aja, pemerhati aja gitu. Menarik disampaikan tadi oleh Mas Angga bahwa ada ekonomi mikro dan ekonomi makro. Khususnya di ekonomi mikro nih, tertarik saya Mas, karena mulai dari tingkat rumah ya. Kuliahnya dulu di Ujung Pandang. Namanya dulu Ujung Pandang. Oke. Sekarang lebih dikenal sebagai Makassar. Makassar. Saya dulu kuliahnya di Politeknik Negeri Ujung Pandang. Politeknik Negeri Ujung Iya, Pandang. dia itu politeknik, tapi kebetulan ada jurusan akuntansinya. Jadi ada administrasi niaga, ada akuntansi. Waktu itu saya baru masuk, saya kurang tahu sekarang perkembangan seperti apa, apakah sudah lebih banyak lagi fakultas di dalam ya. Cuma saya waktu itu masuknya di akuntansi. Jadi gelarnya ya ambilnya di jurusan D3.
Oh, iya. diploma. Kalau boleh sharing mungkin Mas tips atau trik cara bagaimana menyisihkan penghasilan dari tingkat rumah tangga seperti itu Mas. Menurut saya, kalau dari pandangan subjektif ya pribadi ya, itu tergantung jumlah penghasilan. Mengatur gini, ada yang bilang harusnya yang digunakan untuk hidup sehari cuma 50%. Tapi kalau penghasilannya kecil kan, masa 50%, misal penghasilan 1 juta nih, Iya. jadi boleh untuk hidup masa 500.000 aja. Sementara kita tahu sendiri Balikpapan ini kan masuk kategori kota termahal. Iya, Bukan hanya tingkat Indonesia kali ya, mungkin sampai tingkat dunia pun mungkin masuk 10 biaya besar. hidupnya Ya, cukup mahal Mas ya di biaya Balikpapan. hidupnya, walaupun ada perspektif lain ya, ada juga yang mengatakan harusnya tidak semahal itu. Mungkin di situ ya perbedaannya. Cuma kalau dari sudut pandang saya, maksudnya untuk mengelola dana yang kita miliki itu, jadi yang benar itu bukan menurunkan beban, tapi menaikkan penghasilan. Oh, Ya, cari sumber pendapatan yang sumber lain pendapatan seperti baru itu itu Mas ya. penting, iya. Soalnya gimana ya? Karena kalau bicara persentase ya, ada sih yang mengatakan gini, contoh dana yang harus diinvestasikan adalah 10%. Terus untuk kebutuhan hidup sehari-hari adalah 50%. Ada lagi biaya untuk investasi kan Investasi. bukan hanya sekedar investasi uang ya. Investasi itu juga ada yang investasi leher ke atas bahasanya. Nah, insight jadi menambah pengalaman itu juga ada. Jadi kita tidak hanya gunanya investasi ini yang untuk apa? Leher ke atas ini. Jadi itu nanti digunakan untuk menaikkan penghasilan. Jadi mumpung masih muda, apalagi kalau mau ngasih saran buat teman-teman yang sekiranya mungkin sudah menempuh jenjang pendidikan, sudah kuliah, terus bersiap, mungkinnya sudah berencana ke rumah tangga dan sekarang lagi mencari kerja, lebih baik mulai memikirkan dari saat itu. Jangan setelah menikah baru memikirkan. Nah, ini pesan juga, sebelum menikah sebaiknya pembicaraan tentang keuangan itu dibicarakan Dengan pasangan, dengan pasangan, iya, dengan calon pasangan, iya. Karena ini riset. Yes. Ternyata hasil di catatan bahwa banyaknya terjadi perpisahan Ya. itu lebih sebagian besar itu kan masalah faktor Karena ekonomi. perekonomian nih Mas. Iya. Faktor ekonomi. Jadi juga sebaiknya memang itu dibicarakan di awal. Jadi harus ada kesepakatan sebaiknya. Supaya sama-sama paham bahwa penghasilan kita segini, kebutuhan kita nanti akan seperti ini gitu ya. Iya. Jadi begitu nanti setelah menikah itu tidak jadi masalah lagi karena sudah dikomitmenkan di awal. Adapun setelah menikah kemudian berkembang ya alhamdulillah gitu. Yang penting di awal sudah ada komitmen itu. Oke. Saling memahami ya dan jangan lupa bersyukur ya Mas Angga ya tentunya. Itu intinya. Itu kuncinya. Kuncinya itu bersyukur. Dapatnya, ya strategi apa yang digunakan dalam rumah tangga nanti, poinnya ya jangan lupa bersyukur. Mudah dalam mengucapkan tetapi cukup sulit dalam prakteknya. Pandai-pandai dalam mencari jalannya syukur, seperti itu. Iya, bersyukur. Dan tapi dibalik itu teman-teman, bahwa ketika kita menikah, setelah menikah itu terbukalah pintu-pintu rezeki yang lain. Seperti itu. Mas Angga pernah nggak merasakan atau mengalami ketika susah, agak bisa dikatakan agak sulit perekonomian, tapi kemudian ada aja rezeki yang datang. Pernah nggak merasakan seperti itu? Wah, kalau itu terasa banget. Rasa banget ya? Rasa banget. Ya, menikah, saya sepakat sama pernyataan tadi Mas Doni. Yes. Bahwa bisa diceritakan Mas? Bersyukur itu sangat perlu. Dan percaya aja. Apa ya? La in syakartum la azidannakum. Bahwa kalau kita bersyukur pasti ditambah. Percaya, kuncinya satu, yakin. Nah, harus yakin itu. Saya ambil contoh pengalaman pribadi aja ya. Kalau ambil pengalaman orang kan banyak bisa jadi kita ngarang-ngarang gitu. Iya. Jadi saya waktu saya niat melamar istri. Kebetulan waktu itu saya habis istri orang Balikpapan ya Mas? Balikpapan asli sini. Ya kebetulan saya setelah merantau, setelah kuliah itu kan kerja ke Balikpapan. Nah, kebetulan beberapa tahun bekerja sempat kena musibah. Sempat kerja sama orang, ternyata ya bahasanya kayak apa ya? Ketipu lah gitu. Kerja lama sama ternyata tidak digaji. Tidak digaji. Jadi habis.
sempat ketipu juga. Jadi waktu anu itu sempat habis-habisan. Masih bujang ini, Mas? Masih bujang nih, Masih bujang nih, habis-habisan. Kehilangan pekerjaan, tabungan habis. Oke. Waktu Di kota orang lagi. di kota. Di kota. Tidak ada ya, saya tidak punya keluarga di sini. Waktu itu pendatang sebagai perantau aja. Iya. Jadi pas pertama ke Balikpapan seperti itu kondisinya. Jadi aduh, sempat hampir putus asa. Akhirnya ingat dalil iltamisu rizqu nikah. Carilah rezekinya. Rezeki Dah lah. dengan menikah. Kadung sudah nggak punya apa-apa, nikah aja. Udah lah. Setelah memberanikan diri mencoba melamar, akhirnya dapat pekerjaan. Alhamdulillah. Akhirnya dapat pekerjaan, mulai berangkat lagi, mulai hidup lagi. Tapi saya syukur ya, alhamdulillah dapat istri itu orangnya tidak penuntutan. Jadi dengan kondisi seperti itu dia menerima. Seiring berjalan, akhirnya terakhir bisa menjadi pegawai di salah satu OPD di apa bahasanya PNS lah ya, PNS di Kota Balikpapan ya. Alhamdulillah sampai itu. Dan menurut saya kalau ditanya apakah sudah sukses atau belum, itu perspektif lagi. Kalau secara pencapaian saya merasa ya saya sudah sukses. Cuma kalau mau lihat orang, loh kamu belum punya ini, ya itu terserah orang lain. Saya tidak melihat itu, saya menilai dari diri sendiri seperti itu. Jadi jangan memandang orang lain, yang kamu bandingkan itu dirimu sekarang sama dirimu sebelumnya. Ada peningkatan enggak? Cukup itu. Kamu enggak perlu bandingkan dirimu ke orang lain. Yes. Gitu, Karena sesungguhnya hidup ini sawang sinawang ya. Ya, betul. Boleh jadi kita melihat orang lain hidupnya mewah, senang, dan orang lain juga melihat kita kok santai-santai saja gitu ya dalam menjalani kehidupan, tapi di balik itu kan orang masing-masing juga punya persoalan gitu ya. Seperti itu. Lagi-lagi sebelum saya mendatangkan beliau ini, tentunya kita juga ada sedikit stalking ya, sampai beliau ini bertanya-tanya kok dapat foto saya dari mana gitu kan. Syukurnya alhamdulillah saat ini untuk media sosial itu cukup mudah ya, tinggal cari nama lengkapnya siapa gitu di bintang tamu yang akan kita datangkan, cari di IG dapat, cari di Facebook dapat, kalau perlu cari di Friendster barangkali juga masih ada gitu ya. Nah itu ada foto yang menurut saya cukup bagus dan menjual ya, untuk menarik dijadikan thumbnail. Kemudian saya ambil foto tersebut dan saya buat sedikit kalimat lebih dekat bersama Nur Isam Anggarana, nama lengkap beliau. Beliau pun agak terheran-heran dapat foto saya dari mana. Oh, jangan diremehkan, manajemen kita ini luar biasa gitu ya. Seperti itu. Termasuk lagi-lagi dari stalking juga, Mas Angga ini hobi membaca. Iya. Buku apa yang di situ kemudian dijadikan sama Mas Angga sebagai inspirasi atau yang menjadi apa ya, seperti panduan hidup mungkin? Kalau panduan hidup, ya buku yang paling menjadikan menginspirasi ya pasti Al-Quran lah ya. Pedoman utama ya, paling utama pasti itu. Tapi kalau bicara senang membaca, iya, saya kurang tahu kenapa dari itu, memang sudah bawaan dari SD kali ya. Sudah lampunya saya senang lihat buku, apa ya, lihat kalau ada pengalaman. Jadi ibarat gini, kita tidak perlu ke satu tempat rasakan pengalaman, dengan baca buku itu sudah bisa dapat pengalaman baru gitu. Makanya saya senang. Dan saya herannya itu ternyata kebiasaan itu begitu nular. Ternyata anak saya juga sekarang senang baca. Iya, harus rutin, mungkin sebulan sekali harus nyarikan buku baru. Saking menular ya kayak gitu, ternyata begitu. Cuma kalau saya senang baca buku ya, cuma baca bukunya itu mungkin tidak terlalu spesifik apakah judul ini, cuma saya lebih senang baca yang apa ya, psikologi ya. Kita kecenderungan karena lebih mungkin kalau saya punya bahasa itu lebih gampang ngurus barang daripada mengurus orang. Oke. Barang mati ya. Barang mati ya. Misal barang mati kalau kita mau ngapa-ngapain pasti nurut ya kan, nggak mungkin melawan ya. Tapi ternyata kalau manusia itu punya banyak jenisnya. Ada bahkan ada kan ya, manusia itu kita bisa dibedakan berdasarkan karakter gitu. Nah, ternyata jadi manusia itu dalam satu sisi rumit, tapi menyenangkan untuk dipelajari.
Nah, itu yang saya senang baca-baca buku seperti itu. Psikologi Lebih ya. ke daerah Karena psikologi. karakter orang tuh beda-beda, Ya. ngadepin orang satu dengan orang yang lainnya tentu Iya. dengan cara yang beda juga ya. Iya. Mas, ya. Mungkin Mas Doni nggak tahu ya ini ya. Saya dulu tuh aslinya pemalu. Introvert. Kalau bahasa sih introvert ya. Introvert ya. Cuma banyak yang nggak percaya sekarang. Kalau saya dulu zaman sekolah, saya nggak terlalu anu ya. Ya kalau ada namanya siswa duduk paling belakang, Heeh. diem, ya itu saya. Tapi momen apa atau kejadian apa yang kemudian menjadikan Mas Angga itu sekarang lebih menjadi orang yang bersosialisasi gitu Mas? Tidak introvert lagi Mas? Saya ada momen Hmm. waktu itu selepas SMA, pas saya masih ingat mau ujian apa ya, kalau dulu namanya kita Eptanas. Saya nggak tahu sekarang apa namanya. Paling sekarang UN gitu ya. UN ya, UN Atau ya UAS seperti itu. gitu. Nah, ujian nasional. Nah, dulu Eptanas. Di situ momennya ayah saya meninggal. Dan saya merasa gini, kalau saya bertahan seperti ini, saya tidak bisa jadi apa-apa. Keluarga saya bagaimana? Karena notabene ibu itu ibu saya ibu rumah tangga. Kalau saya tidak berani bergerak, kalau saya hanya pendiam aja, saya tidak ngapa-ngapain, kami mau jadi apa? Nah, itu yang sempat terpikir. Akhirnya saya punya trik. Waktu itu semua pencapaian yang ingin saya capai saya tulis. Pernah dengar saya yang tulis 100 impian gitu? Yes. Nah, saya enggak sedang, tapi saya tulis. Saya harus berani ngomong ke orang. Saya harus mengerti perilaku orang. Itu jadikan saya. Jadi setiap waktu momen itu saya baca terus. Saya hampir tiap hari saya buka sebagai pengingat. Jadinya akhirnya saya mulai berani. Dan yang paling momen yang paling membuka ternyata gini, setelah kita kerjakan suatu hal, ketakutan kita ternyata tidak terjadi. Banyak hal-hal yang kita takuti. Iya. Sebelum kita lakukan kita takut. Kita takut ini. Akhirnya kita jadi takut mau bergerak apa enggak ya kan? Ternyata begitu kita coba jalani aja. Sudah kita jalanin, sudah selesai, segitu aja sekalinya. Ternyata gitu, iya yang kita takuti loh. Kok hilang tiba-tiba, lewat tiba-tiba? Iya. Gitu. Benar. Saya merasakan juga pada saat menyelesaikan tugas akhir gitu ya. Iya. Kuliah kemarin kan. Ya. Mau mulai itu dari mana ini atau kok kayak males. Iya. Tapi setelah sudah selesai sidang, semua selesai. Segini aja sih gitu. Iya, lega itu gimana ya perasaannya kok? Masalahnya apa ya? Gitu. Ternyata kan terbuka gitu aja. Kita takutkan itu sebelum ya sebaiknya memang kita bisa kendalikan itu gitu ya. Ya. Jadi kalau menurut saya faktor penghambat itu cuma 2. Ketakutan, kedua kemalasan. Ya. Itu. Cuma itu aja sebenarnya. Kalau 2 ini sudah bisa kita lawan, kayaknya kita bisa jadi apa aja yang kita mau deh. Oke. Walaupun tetap dalam batas-batasnya. Yang sampai nanti dikira, bisa jadi saya tiba-tiba pengen jadi presiden gitu, Anda juga gitu. Karena ada syarat-syarat tertentu. Misalnya kayak kamu pengen jadi pengusaha. Menurut saya tidak semua orang bisa jadi pengusaha. Karena pengusaha itu ada karakter orangnya. Ada karakter orangnya, ada juga yang bisa jadi apa sih namanya ya? Kayak volunteer. Ya relawan gitu, tidak bisa semua. Karena saya aja melihat ada orang yang senang di pekerjaan fisik, ada juga orang yang senang di pekerjaan administrasi. Ya. Itu kan duanya itu, kalau saya itu kembali ke sifat orang-orangnya lagi ya. Benar. Masalah begitu. Masih berlanjut dari hasil stalking